Gatot Wilotikto menghabiskan puluhan tahun terjebak di Korea Utara dengan status tanpa kewarganegaraan setelah peristiwa 1965 di Indonesia pada tahun 1960. Gatot Wilotikto tak pernah menyangka kepergiannya ke Korea Utara bakal lain dari yang dia bayangkan. Meskipun berbuah pahit, ia tak pernah menyesalinya. Banyak hikmah dan kenangan manis yang membanggakan. Mulanya, pria kelahiran 18 November 1936 itu kuliah di jurusan Biologi Universitas Padjadjaran Bandung. Lalu Gatot dan seorang teman terpilih untuk kuliah di Pyongyang atas undangan Liga Pemuda Korea dengan sponsor Badan Kesejahteraan Mahasiswa Indonesia. Keduanya bertolak pada 11 November 1960. Keberadaan Gatot dan Waluyo temannya menjadi istimewa karena mereka adalah dua WNI pertama yang tinggal di Pyongyang. Perjalanan ke Korea Utara tidak mudah. Minimnya hubungan diplomatik negeri itu dengan negara lain membuatnya tak punya akses penerbangan langsung dengan banyak negara. Korea Utara dan Indonesia juga belum membuka hubungan diplomatik dan hanya membuka kantor perwakilan dagang di Jalan Cimandiri, Jakarta. Saat berangkat, ia hanya berbekal paspor Tiongkok. Penerbangan kami mesti melintasi negara-negara sosialis, ujar Gatot saat menjadi pembicara dalam acara International Symposium Indonesian Relation with the World pada 19 September 2015 silam. Sepekan dalam perjalanan, Gatot akhirnya tiba di Pyongyang tepat di hari ulang tahunnya. Di Pyongyang, ia mengambil jurusan tenaga listrik di Institut Teknologi Kim Chaek. Korut waktu itu sudah mandiri. Tingkat kehidupannya jauh lebih baik daripada Korea Selatan. Ia menjelaskan cepatnya kebangkitan Korut tak lama setelah Perang Saudara. Kemajuan itu berkat bantuan negara-negara sosialis komunis seperti Jerman Timur, Cekoslovakia, Tiongkok, dan Uni Soviet. Gatot juga harus sering mondar-mandir Pyongyang Peking untuk memperpanjang paspor. Hal ini justru memberi berkah baginya. Pada tahun 1961, Kedubes Indonesia di Peking mengundang ia dan temannya ikut menyambut kunjungan Presiden Soekarno. Hasil pertemuan itu adalah komunike bersama tentang pembukaan hubungan diplomatik setingkat konsulat jenderal antara kedua negara. Gatot dipercaya menjadi perwakilan pemerintah Indonesia. Karena kedatangan delegasi itu hampir bersamaan dengan Hari Sumpah Pemuda, Gatot mengusulkan kepada Liga Pemuda Demokrasi Korea untuk menyelenggarakan peringatan Sumpah Pemuda di Pyongyang. Saat kunjungan, Bung Karno ada lagu wajib untuk menyambut dengan lagu Bung Karno Siapa Yang Punya. Menurut Gatot, itu wajib semua penyambut harus dari kecil sampai dewasa menyanyikannya. Sampai sekarang dia masih ingat. Saat itu, istri Gatot, yang juga warga asli Korea Utara, diajarkan waktu ia masih SMP pada tahun 1965. Pemimpin Korea Utara saat itu Kim Il-sung didampingi putranya memberi kunjungan balasan ke Jakarta. Kunjungan itu istimewa karena Kim Il-sung tak pernah membawa anaknya dalam lawatan resmi. Hal itu menandakan hubungan yang terjalin antara Indonesia dan Korea Utara sangat baik sekali. Tapi hubungan baik itu kemudian runtuh ketika peristiwa 30 September 1965 terjadi dan orang-orang yang dituduh komunis dibantai di Indonesia. Ia terkejut, orang Korea Utara apalagi, karena hubungan itu diharapkan begitu dekat, kata Gatot kala itu ketika mendengar berita dari radio ABC berbahasa Inggris, sebuah fasilitas yang khusus diberikan bagi orang asing. Seminggu sebelum kejadian itu, Khairul Saleh, yang merupakan salah satu menteri di kabinet Dwi Kora I, datang ke Pyongyang dan tidak ada informasi soal ketegangan. Mereka masih terlihat akrab. Tak ada yang bisa dilakukan oleh Gatot dan 6 pelajar Indonesia lain di Pyongyang setelah kejadian pecahnya G30 SPKI selain menunggu kabar dari kedutaan. Barulah pada tahun 1966, tim penelitian khusus atau yang dikenal dengan istilah Litsus atau screening datang mendata para pelajar di Peking dan Pyongyang. Saat itu, mereka menolak mengikuti Litsus. Paspornya pun dicabut sehingga status mereka stateless atau tanpa kewarganegaraan. Gatot mendengar dari Kedutaan Besar Korea Utara bahwa menantu beliau yang studi di Tokyo pulang dan ditangkap. Beliau sebetulnya mengajak Gatot pulang, tapi Gatot terus bertanya balik, "Bapak Kedubes bisa bertanggung jawab?" Dan sang duta besar menjawab, "Menantu saya aja ditangkap, saya tidak bisa berbuat apa-apa." Akhirnya Gatot memutuskan untuk menetap di Korea Utara. Gatot lalu bekerja menjadi peneliti di universitas dan menikah dengan warga asli Korea Utara serta sekarang memiliki 3 orang anak.
Kehidupan di Korut menurut Gatot biasa dan tidak ada yang menyenangkan, karena semua tergantung pada sutradaranya. Manis dilihat tapi mungkin pahit dirasa, katanya menyimpulkan. Sehari-hari, kegiatan warga Korea Utara relatif tenang, tidak ada kecelakaan, pembunuhan, pencopetan, dan tidak ada pengemis. Sampai tahun 1970, perekonomian Korea Utara menurut Gatot lebih makmur dibandingkan Korea Selatan. Pasalnya, semua kebutuhan warga Korea Utara sudah terpenuhi, termasuk sandang dan pangan, hingga pendidikan, hingga perguruan tinggi dan buku-buku disediakan tanpa membayar. Orang-orang Korea Utara menggunakan seragam untuk bekerja dan sekolah, tapi untuk sehari-hari mereka bebas menjahit sendiri bajunya. Hanya saja, mereka harus selalu memakai pin bergambar foto pemimpin di bagian dada. Bagi warga Korea Utara, akses berita sangat terbatas, karena sumber-sumbernya hanya berasal dari pemerintah. Akses informasi yang tertutup menurut Gatot wajar karena di sana ada pemikiran. Kalau jendela dibuka, lalat saja bisa masuk, apalagi kalau pintu dibuka. Untungnya, Gatot diperlakukan sebagai orang asing sehingga bisa mengakses sejumlah berita. Karena ia mempunyai hubungan dekat dengan kedutaan Cina, Gatot pun dapat buletin yang kalau diterjemahkan judulnya Only for You. Isinya berita-berita yang terbatas yang tidak bisa dibaca orang Cina yang umum. Dari Korea Utara, ada juga semacam majalah. Cuma hanya pejabat tertentu yang boleh membacanya. Bahkan mahasiswa pun tidak boleh. Untungnya, Gatot memperoleh buletin itu, tapi ia diwanti-wanti jangan sampai dibaca oleh mahasiswa Korea lain. Jadi, begitu habis dibaca, Gatot selalu menyimpan buletin itu. Berpuluh-puluh tahun tinggal di Korea Utara dengan fasilitas warga asing yang lebih baik dibandingkan warga biasa tidak membuat Gatot merasa nyaman. Kerinduan untuk pulang kampung selalu ada dan berbagai kemungkinan dijajaki untuk kembali ke Indonesia. Selama 40 tahun Gatot dan keluarganya di Indonesia tidak ada komunikasi. Surat terakhir dari keluarganya ia terima di tahun 1965. Setelah itu tidak ada lagi walau Gatot mencoba mengirim surat. Barulah ketika masa pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, pintu kembali pulang terbuka lebar. Kewarganegaraan Gatot diputihkan dan ia berhasil pulang di tahun 2000. Disitulah ia menemukan bahwa ayah dan ibunya telah meninggal dunia, tapi ia berhasil bertemu dengan saudara dan kerabat-kerabatnya. Namun hubungan mereka tak dekat karena terlalu lama tak menjalin kontak. Menurut pendapat Gatot pribadi, menghabiskan masa tua lebih enak di Korea Utara karena biaya hidup lebih murah, tetapi ia khawatir memikirkan masa depan anak-anaknya dengan keadaan negara Korea Utara yang terisolasi. Situasi Gatot memang lebih sulit dibandingkan eksil-eksil lain yang tinggal di Eropa misalnya. Meninggalkan Korea Utara dan pindah menjadi WNI adalah keputusan sekali jalan tanpa bisa kembali lagi.